Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang materi penelitian meta-analisis. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Ratna Nurmainingsih, yang kedua ada Hilma Atski Hidayati, yang ketiga ada Reni Nuraini, yang keempat ada Lutfia Ayasiswenda, dan yang kelima ada Sri Handayani. Meta-analisis. Meta-analisis adalah suatu bentuk penelitian kuantitatif yang menggunakan angka-angka dan metode statistik dari beberapa hasil penelitian untuk mengorganisasikan dan menggali informasi sebanyak mungkin dari data yang diperoleh sehingga mendekati komprehensif dengan maksud lain. Salah satu syarat yang diperlukan dalam melakukan meta-analisis adalah pengajian terhadap hasil-hasil penelitian yang sejenis. Menurut para ahli, yang pertama ada menurut Glass tahun 1981. Meta-analisis merupakan analisis kuantitatif dan menggunakan sejumlah data yang cukup banyak, serta menerapkan metode statistik dengan mempraktekkan dalam mengorganisasikan sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar yang fungsinya untuk melengkapi maksud-maksud lain. Yang kedua adalah menurut Brock tahun 1983. Meta-analisis merupakan teknik-teknik pengembangan paling baru untuk menolong peneliti menemukan konsistensi atau ketidakkonsistenan dalam pengajian hasil silang dari hasil penelitian sejenis. Yang ketiga menurut Sujipto tahun 1985, mengartikan meta-analisis sebagai salah satu upaya untuk merangkum berbagai hasil penelitian secara kuantitatif. Dengan kata lain, meta-analisis sebagai suatu teknik ditunjukkan untuk menganalisis kembali hasil-hasil penelitian yang diolah secara statistik berdasarkan pengumpulan data primer. Yang keempat, menurut Sugianto tahun 2004, berpendapat bahwa meta-analisis merupakan studi dengan cara menganalisis data yang berasal dari studi primer. Hasil analisis studi primer dipakai sebagai dasar untuk menerima atau mendukung hipotesis dan dapat digunakan untuk menolak dan mengunggulkan hipotesis yang diajukan oleh beberapa peneliti. Yang terakhir, menurut Sukmanto tahun 1988 mengatakan bahwa sifat meta-analisis antara lain kuantitatif dan memakai analisis statistik untuk memperoleh share informasi yang berasal dari sejumlah data dari penelitian-penelitian sebelumnya. Meta-analisis adalah sebuah penelitian yang merangkum berbagai hasil penelitian secara kuantitatif. Dengan kata lain, meta-analisis berfungsi untuk menganalisis kembali hasil-hasil penelitian yang diolah secara statistik berdasarkan pengumpulan data primer. Hal ini dilakukan untuk mengkaji kekonsistenan atau ketidakkonsistenan hasil peneliti yang disebabkan semakin banyak replikasi atau verifikasi peneliti yang seringkali justru memperbesar terjadinya variasi hasil penelitian. Tujuannya, yang pertama, untuk menyelesaikan ketidakpastian hasil laporan. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang belum dikaji. Yang ketiga, untuk menemukan kekonsistenan atau ketidakkonsistenan suatu penelitian yang sejenis. Yang keempat, untuk memperoleh estimasi perfect size, seberapa kuat hubungan atau seberapa besar perbedaan antara variabel tiap penelitian. Yang kelima, melakukan interferensi dari data dalam sampel ke dalam populasi, baik dengan hipotesis, anggapan dasarnya yang masih perlu dibuktikan, maupun dengan melakukan estimasi perkiraan berdasarkan keadaan-keadaan yang ada. Dan yang terakhir, melakukan kontrol terhadap variabel yang berpotensi mengacaukan agar tidak mengganggu hubungan atau perbedaan dari penelitian-penelitian yang ada. Kaitan systematic review dengan meta-analisis. Meta-analisis ini sering dikaitkan dengan systematic review. Berikut ini perbedaan meta-analisis dengan systematic review.
Jika meta-analisis seperti yang disampaikan sebelumnya itu berdasarkan hitungan statistik, jadi ada hitungan statistik di dalamnya. Minimal ada effect size yang digunakan untuk menganalisis 2 atau lebih studi yang berbeda untuk membentuk estimasi tertentu. Sedangkan systematic review itu hampir sama dengan meta-analisis, dilakukan dengan mengumpulkan semua hasil penelitian yang sudah dilakukan, tetapi tidak selalu harus ada angkanya, jadi hanya mengkaji penelitian secara deskriptif. Tetapi bila meta-analisis harus ada hitungannya. Jadi bisa disimpulkan bila systematic review bisa berdiri sendiri, tetapi bila meta-analisis tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada systematic review di dalamnya. Atau bisa disimpulkan dengan kesimpulan lain, bila dalam tinjauan tersebut tidak digunakan analisis statistika secara formal, tinjauan pustaka itu disebut sebagai systematic review. Sedangkan bila dalam analisisnya digunakan metode statistika formal, jenis review tersebut dinamakan meta-analisis. Nah, berikut ini adalah diagram Venn yang memperlihatkan hubungan antara tinjauan pustaka, systematic review, dan meta-analisis. Lalu yang selanjutnya ada jenis penelitian meta-analisis dalam pendidikan. Jenis yang pertama ada penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental ini merupakan penelitian yang membangun hubungan sebab akibat dengan memanipulasi dan mengamati dua kelompok objek, yakni satu kelompok treatment atau yang mendapatkan perlakuan dan satu kelompok kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan. Hasil dari penelitian eksperimental cenderung mengarah pada penerimaan atau penolakan suatu interpretasi secara jelas. Yang kedua ada penelitian korelasional. Ya, penelitian ini ingin membuktikan sejauh mana atau seberapa besar hubungan antara dua atau lebih variabel. Adapun yang ketiga, penelitian kausal komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan penyebab dari perbedaan antara kelompok-kelompok. Yang keempat, penelitian survei. Penelitian survei ini memiliki tujuan untuk memperoleh informasi tentang variabel dari populasi. Biasanya, teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian survei ini adalah kuesioner. Dan penelitian survei ini banyak digunakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan. Lalu ada penelitian etnografi. Bahasa sederhananya ini deskriptif. Biasanya ini penelitian ini mendokumentasikan atau menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian ataupun fenomena melalui pengamatan dengan sebenar-benarnya. Selain melalui pengamatan, biasanya penelitian etnografi ini juga dapat dilakukan dengan wawancara narasumber terpercaya untuk memperoleh informasi yang lebih jelas. Adapun penelitian yang keenam yakni penelitian sejarah. Penelitian ini meliputi kegiatan meneliti beberapa dokumen pada suatu periode atau mewawancarai narasumber terpercaya yang memiliki pengalaman cukup pada suatu periode tersebut. Nah, masalah pada penelitian ini biasanya data dari dokumen harus dipastikan benar-benar datang dari periode yang akan diteliti. Dan memastikan data yang berasal dari perkataan narasumber pun itu harus betul-betul akurat dan benar. Tujuan dari penelitian sejarah ini untuk merekonstruksi dan menjelaskan mengapa suatu hal terjadi pada masa tersebut. Dan yang terakhir ada penelitian tindakan. Penelitian ini dilakukan oleh partisipan dalam situasi sosial untuk memperbaiki praktik-praktik yang dilakukannya. Dalam bidang pendidikan, penelitian tindakan ini umumnya kita kenal dengan penelitian tindakan kelas yang biasanya dilakukan oleh guru-guru dalam upaya melakukan perbaikan kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Adapun metodologi dari penelitian, vote counting. Yang pertama ini vote counting atau perhitungan suara. Sebuah pendekatan yang menerapkan perhitungan suara pada beberapa penelitian. Metodologi ini diwujudkan sebagai pendekatan eksak untuk agregasi dan penelitian. Yang kedua ada classic or Gaussian meta-analysis. Gaussian meta-analysis. Awal mula meta-analisis yang dilakukan oleh Glass
mengikuti pola meta-analisis konvensional, mulai dari menentukan pertanyaan yang akan diteliti, menyimpulkan penelitian, mencari tahu sifat penelitian dengan hasilnya, dan menganalisis hubungan antara keduanya. Yang ketiga ada study effect meta-analisis, penelitian perbandingan meta-analisis. Sebuah pendekatan yang mengubah bentuk Gleason dalam dua cara. Yang pertama itu adanya aturan untuk lebih selektif dalam memilih. Lalu yang kedua, dikarenakan penelitian ini merupakan unit analisis, maka efek size dihitung pada setiap penelitian yang dilakukan. Yang keempat ada test of homogeneity. Uji homogenitas. Sebuah pendekatan yang dikembangkan untuk menentukan adanya kemungkinan bahwa efek size ini merupakan kesalahan dalam sampling. Padahal, perbedaan antara keduanya bisa saja terjadi karena adanya pengukuran yang salah ataupun jangkauan sampling yang terbatas. Lalu yang terakhir ada psychometric meta-analysis. Ini sebuah pendekatan yang menggabungkan beberapa pendekatan di atas pendekatan lainnya, di mana pendekatan ini didominasi oleh perkiraan atas dampak dari treatment, baik dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maupun dampak dari treatment yang akan diberikan oleh peneliti selanjutnya sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Selanjutnya, poin penting dalam melakukan meta-analisis. Yang pertama, semua elemen pertanyaan penelitian harus dinyatakan dengan jelas. Yang kedua, harus berdasarkan bukti atau data yang sudah dilaporkan. Yang ketiga, harus dilakukan dengan ketelitian yang tinggi. Yang keempat, hasil penelitian atau studi harus relevan dan mudah untuk diidentifikasi. Yang kelima, penetapan kriteria inklusi harus sesuai dengan penelitian. Yang terakhir, jika bias penelitian tidak diperhatikan, maka hasil dari meta-analisis dapat menghasilkan temuan yang menyesatkan. Langkah-langkah. Menurut De Coster tahun 2009, langkah-langkah dalam melakukan meta-analisis secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dan mempelajari topik penelitian yang akan dirangkum. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan sejumlah penelitian dengan topik yang telah ditentukan dan menyeleksinya. Pencarian literatur penelitian dapat dilakukan secara manual ataupun melalui situs-situs internet. Yang ketiga, melakukan perhitungan efek size dengan metode dalam meta-analisis dan uji hipotesis terhadap efek size. Yang keempat, mengidentifikasi ada tidaknya heterogenitas efek size dalam model pada tahap ini. Jika teridentifikasi adanya heterogenitas efek size, maka lanjut ke langkah 5. Namun, jika tidak teridentifikasi adanya heterogenitas efek size, maka menuju ke langkah 6. Yang kelima, analisis variabel moderator. Yang keenam, menarik kesimpulan dan menginterpretasi hasil penelitian meta-analisis. Selanjutnya adalah kelebihan dari metode meta-analisis. Menurut King dan Junhee pada tahun 2005 serta menurut Anwar pada tahun 2005, meta-analisis dilakukan secara kuantitatif sehingga lebih mudah untuk dilakukan dan mendorong pemikiran yang sistematis. Tentang metode, kategorisasi populasi, intervensi, dan cara untuk memadukan berbagai bukti. Karena metode ini menawarkan mekanisme untuk estimasi besarnya efek dalam pengertian statistika. Selanjutnya, meta-analisis juga mampu menggambarkan hubungan antar penelitian dengan baik sehingga dapat mengatasi adanya perbedaan hasil antar penelitian. Meta-analisis juga dinilai lebih objektif karena fokus pada data, sedangkan pada metode lain seperti review literatur, fokusnya pada kesimpulan dari berbagai macam studi, sehingga ini dapat memunculkan hasil-hasil yang subjektif. Meta-analisis juga memungkinkan untuk mengkombinasikan berbagai macam hasil penelitian dengan cara yang kuantitatif.
sehingga akan meningkatkan generalisasi dan power statistika. Hal tersebut menyebabkan dampak suatu prosedur dapat dinilai dengan lebih lengkap. Meta-analisis memiliki subjek yang besar, sehingga dapat memberi kesempatan untuk menafsirkan data tentang keamanan dengan kebenaran yang lebih besar. Selain itu, juga memungkinkan untuk dilakukan analisis terhadap subgrup, yang mungkin tidak dapat dilakukan pada penelitian aslinya. Misalnya, peneliti dapat membagi kelompok pada usia tertentu atau membagi kelompok berdasarkan laki-laki atau perempuan sesuai penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, karena meta-analisis fokus pada effect size, maka praktis dimensi effect size yang digabungkan dalam meta-analisis akan sama dengan yang dilaporkan dalam artikel yang digabungkan. Metode meta-analisis juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah methodological error, yaitu kesimpulan yang salah karena adanya kesalahan yang bersifat metodologi. Karena masih dalam tahap pengembangan, masalah metodologi menjadi salah satu kekurangan yang harus diperhatikan bila membaca artikel tentang meta-analisis. Hal-hal yang masih merupakan kontroversi dapat dianggap juga merupakan keterbatasan atau kekurangan dari meta-analisis, termasuk kesesuaian penggabungan data berbagai studi, pemakaian metode statistik, variabilitas antar studi, pengembangan model untuk mengukur variabilitas, dan peran penilaian kualitas studi. Yang kedua adalah sampling bias, artinya pengambilan sampel yang tidak sesuai karena ketidakseragaman tiap-tiap studi. Pengambilan sampel yang cocok untuk meta-analisis adalah dengan cara survei, laboratorium eksperimen, dan studi lapangan. Yang ketiga adalah publication bias. Meta-analisis menggunakan data yang terdapat dalam penelitian yang telah terpublikasi sehingga dianggap penelitian tidak representatif karena hasil-hasil pengamatan yang signifikan lebih cenderung dipublikasikan daripada yang tidak signifikan. Meta-analisis hanya mencakup studi yang dipublikasi, mungkin tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena banyak studi yang hasilnya negatif tidak dipublikasi atau tidak diusulkan untuk publikasi. Sebaliknya, apabila disertakan data yang tidak dipublikasi, maka harus diyakinkan bahwa sumber datanya tidak mempunyai konflik of interest, dan sumber data yang tidak dipublikasi tersebut harus ditelusuri dengan teliti. Yang keempat adalah data telah dikumpulkan, sehingga peneliti terbatas dalam menyertakan studi yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh dalam meta-analisis, peneliti biasanya harus mengikuti metode yang dipakai oleh peneliti pertama untuk menilai hasil studi. Oleh karena itu, besar sampel dalam meta-analisis sangat dibatasi oleh studi relevan yang ada. Yang terakhir adalah kelengkapan dan kualitas data yang tersedia. Hal tersebut karena peneliti harus mengikuti metode yang dipakai oleh peneliti pertama, sehingga kelengkapan dan kualitas data terbatas dalam penelitian. Berikut ini adalah contoh jurnal dengan penelitian meta-analisis. Berdasarkan jurnal UNES yang ditulis oleh Ahmad Hidayatul Asror yang berjudul Meta-Analisis Problem Based Learning. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode meta-analisis dengan mengkaji beberapa artikel pada jurnal nasional. Meta-analisis ini bersifat kuantitatif karena menggunakan penghitungan angka-angka dan statistik untuk kepentingan praktis, yaitu untuk menyusun dan mengekstraksi informasi dari begitu banyak data yang tak mungkin dilakukan dengan metode lain. Nah, penelitian meta-analisis ini menggunakan sampel 10 artikel pada jurnal nasional tentang problem based learning. Nah, distribusi 10 artikel ini dapat dilihat dari tabel berikut. Nah, berdasarkan jenjang pendidikannya, SMP ada 6 artikel dan SMA 4 artikel. Dan berdasarkan materi pelajarannya itu sistem persamaan linier 2 variabel itu 1 artikel, peluang 2 artikel, integral 1 artikel,
segi 3 dan segi 4 artikel, turunan 1 artikel, dan sistem persamaan linear 1 variabel 1 artikel. Dan berdasarkan medianya itu multimedia PowerPoint 1 artikel, CD pembelajaran 2 artikel, LKPD 2 artikel, mind map 1 artikel, dan non media 4 artikel. Nah, keseluruhan dari artikel ini itu juga ada 10. Nah, pengkodaan dalam meta-analisis ini merupakan syarat paling penting untuk dapat mempermudah pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, instrumen dalam meta-analisis ini dilakukan dengan lembaran pemberian kode. Untuk maksud tersebut, variabel-variabel yang dipakai untuk pemberian kode dan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam menghitung besar pengaruh problem-based learning terhadap keterampilan matematika adalah nama peneliti dan tahun penelitian, judul penelitian, jenjang pendidikan, subjek penelitian, materi yang digunakan dalam penelitian, jenis media yang dipakai, dan variabel terikat penelitian. Nah, langkah-langkah tabulasi datanya itu adalah identifikasi variabel-variabel penelitian. Terus yang kedua itu identifikasi rata-rata dan deviasi standar dan data kelompok eksperimen. Nah, yang ketiga ini penghitungan effect size dengan rumus effect size sama dengan rata-rata eksperimen dikurangi rata-rata kontrol dibagi standar deviasi kontrol dengan kriteria seperti yang tertera pada jurnal tersebut. Nah, hasil dari penelitiannya itu yang pertama, besar pengaruh problem-based learning berdasarkan jenjang pendidikan. Hasil meta-analisis pengaruh problem-based learning terhadap keterampilan matematika berdasarkan jenjang pendidikan ditemukan bahwa problem-based learning memberikan pengaruh positif yang tinggi terhadap peserta didik pada jenjang SMP. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA, problem-based learning memberikan pengaruh sangat rendah terhadap keterampilan matematika. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan PBL lebih efektif jika digunakan pada pembelajaran matematika di jenjang pendidikan SMP. Seperti pada gambar, yaitu effect size yang SMP lebih tinggi dibandingkan yang SMA. Nah, yang kedua ini besar pengaruh problem-based learning berdasarkan materi pelajaran. Nah, berdasarkan materi pelajaran ini, hasil meta-analisis menunjukkan bahwa pengaruh tertinggi problem-based learning terhadap keterampilan matematika terdapat pada materi sistem persamaan linear 2 variabel. Problem-based learning juga memberikan pengaruh positif tinggi pada materi segi 3 dan segi 4, serta pada materi sistem persamaan linear 1 variabel, sedangkan pada materi integral dan turunan problem-based learning memberikan pengaruh yang rendah. Jadi seperti pada gambar, effect size sistem persamaan linear 2 variabel itu memiliki effect size yang paling tinggi. Nah, yang ketiga itu besar pengaruh problem-based learning berdasarkan media yang digunakan. Hasil meta-analisis pengaruh problem-based learning terhadap keterampilan matematika berdasarkan media yang digunakan ditemukan bahwa pengaruh problem-based learning tertinggi terdapat pada media LKPD dengan efek size 1,09. Tapi pada media lain seperti media CD pembelajaran, mind map, dan pada multimedia PowerPoint, problem-based learning juga memberikan pengaruh positif. Nah, yang terakhir itu besar pengaruh problem-based learning berdasarkan keterampilan matematika. Nah, problem-based learning ini memberikan pengaruh positif tertinggi pada keterampilan pemecahan masalah karena memiliki efek size-nya 0,95. Nah, tapi problem-based learning juga memberikan pengaruh positif pada keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berpikir kreatif karena efek size-nya masih di antara 0,42 dan 0,51. Sedangkan pada keterampilan berpikir logis, PBL memberikan pengaruh yang sangat rendah karena efek size-nya ini 0,28. Hal ini menunjukkan bahwa problem-based learning lebih efektif bila digunakan untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Sekian penjelasan mengenai penelitian meta-analisis dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.